Saudara, Indonesia dan negara-negara Afrika akan fokuskan kerjasama ekonomi saling menguntungkan dalam perhelatan Indonesia-Afrika Forum kedua. Perhelatan yang digelar di Bali ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik seperti pengelolaan sumber daya alam, kerjasama ekonomi bilateral dan regional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Qadir Jailani menjelaskan pada IF kedua ini ada berbagai kesepakatan dan diskusi, di antaranya pertemuan konsul kehormatan Indonesia di kawasan Afrika dan workshop, diskusi panel dan penandatanganan beberapa MOU dengan investasi mencapai 3,5 dolar Amerika Serikat atau 3,5 miliar dolar, saudara, atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Dan perhelatan ini akan memperkuat kolaborasi di 4 sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral. SMEs. Indonesia Africa Parliamentary Forum Framework has I want to thank to my brother initiative focus on the green technology. Ya, perhelatan Indonesia-Afrika Forum kedua fokus untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara Asia Afrika, saudara. Salah satunya di sektor prioritas yakni ketahanan energi. Kerjasama apa saja dan seberapa untung Indonesia nantinya? Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Dewi Justisia Mediwati dan juga Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Sudah ada Pak Salyadi Saputra. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, saya ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi, ini kan kalau kita lihat ya, jadi apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dari perhelatan Indonesia-Afrika Forum kedua yang membedakan dengan event sebelumnya, Bu Dewi? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi event ini adalah event yang kedua, di mana di event ini kita juga mengundang kepala negara Afrika dan telah hadir 6 kepala negara Afrika dan ada pertemuan tingkat tinggi yang mendahului pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di tanggal 2 pagi ada pertemuan tingkat tinggi antara Pak Presiden dengan beberapa kepala negara Afrika dan kepala negara yang lainnya. Oke, kalau kita melihat ya dari Pertamina sendiri, bagaimana kemudian Pertamina melihat event Indonesia Afrika kedua ini sebagai kesempatan untuk pengembangan bisnis? Ya, tentunya buat Pertamina bisnis di Afrika sebetulnya kita sudah mulai dari mungkin 10 tahun, lebih daripada 10 tahun lalu, terutama di sektor hulu ya. Jadi kita mempunyai beberapa blok minyak dan gas di Afrika, di antaranya adalah di Algeria, di Nigeria, di Angola, ya, di Namibia, di Gabon, dan juga di Tanzania. Jadi Afrika sebetulnya bukan hal yang asing buat Pertamina, sehingga event ini tentunya sangat baik buat kami, apalagi ini merupakan inisiasi daripada pemerintah, sehingga kami bisa lebih lebih aktif lagi untuk mencari peluang-peluang bisnis di Afrika, bukan hanya dari sektor hulu ya upstream, tapi juga mungkin di downstream dan beberapa bisnis lainnya yang kita bisa lihat kesempatan atau opportunity-nya buat Pertamina lebih mengembangkan lagi bisnis di Afrika. Oke, jadi kalau bisa dikatakan Pertamina ini kalau di Afrika sendiri bukan hal baru begitu ya. Ada beberapa wilayah yang kemudian sudah bekerja sama dari Pertamina begitu ya. Nah, saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, dalam Indonesia Afrika kedua ini, apa saja kegiatan yang kemudian direncanakan dan tujuannya dalam pertemuan Indonesia Afrika Forum kedua ini, Bu Dewi? Jadi ada beberapa, selain pertemuan tingkat tinggi tadi, ada diskusi panel, ada Country Specific Business Forum, di mana kita mengundang beberapa negara Afrika yang potensial untuk dapat memberikan presentasi dan engage langsung dengan para pengusaha kita. Selain itu kita ada eksibisi dan ada business matching. Tujuannya adalah mempertemukan para
wakil-wakil pemerintah dan para bisnis antara Indonesia dan Afrika supaya terjalin engagement kerjasama ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah pertemuan yang mempertemukan begitu antara pemerintah dan juga bisnis baik di Indonesia dan juga di Afrika. Nah, kalau saya ke Pak Sal, investasi apa yang kemudian jadi incaran Pertamina dan sektor energi apa saja yang kemudian hendak akan dikembangkan? Ya, sebetulnya mungkin event ini juga sangat inline dengan apa yang kita sudah lakukan, di mana sebetulnya tahun lalu kita menjadi bagian dari delegasi kunjungan Pak Presiden Jokowi ke beberapa negara Afrika, dan setelah itu kita tindak lanjuti tentunya dengan beberapa diskusi dengan beberapa negara, di mana kita memang karena kita pada dasarnya sekarang sudah eksistensinya di sektor upstream, kita tentunya melihat beberapa peluang untuk mengembangkan lagi bisnis upstream ini di sana. Namun demikian kita juga ternyata melihat beberapa peluang di sektor energi lainnya, terutama mungkin seperti geothermal, ya, gas to power. Geothermal mungkin di Kenya kita lihat peluangnya ada. Gas to power yang membantu kelistrikan di Afrika Selatan dengan menggunakan gas yang kita lihat potensinya ada di Mozambik malah. Nah, ini kita sedang kaji bersama bagaimana kita bisa berpartisipasi dan menangkap peluang-peluang bisnis di Afrika ini, sehingga kita bisa membantu pemerintah juga dalam mengembangkan atau memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afrika. Oke, menarik sekali menangkap peluang bisnis. Nah, kalau ke Bu Dewi sendiri, jadi Bu Dewi dalam event ini berapa nilai perkiraan total nih dari penandatanganan MOU yang direncanakan dalam forum ini, Bu Dewi? Ya, perkiraan total itu sekitar $3,5 miliar dengan 32 MOU yang telah meliputi berbagai sektor seperti misalnya sektor energi, sektor mineral, dan sektor kesehatan. Oke, jadi ada sektor-sektor energi, mineral, dan juga kesehatan. Nah, sektor apa yang kemudian prioritas yang kemudian diperkuat melalui kolaborasi dalam Indonesia-Afrika Forum kedua ini, Bu Dewi? Sebenarnya sektor-sektor tersebut hampir sama ya. Jadi dalam arti kita menetapkan target-target tersebut untuk yang menjadi prioritas sektor untuk kerjasama Indonesia Afrika ke depan. Oke, dan saya ke Pak Sal. Pak Sal tadi kan juga sempat mengatakan ada geothermal dan juga beberapa sektor lainnya yang ingin menjadi peluang bisnis ya, dibidik begitu. Nah, selama 2 hari bisnis forum Indonesia Afrika ini apa saja kesepakatan yang sudah dicapai, sudah berapa kesepakatan? Jangan dijawab dulu, Pak Sal. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami jeda sejenak.